warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Alhamdulillah, ini sudah berselang beberapa pekan kita tidak mengkaji ulumul Quran. Untuk malam ini sebenarnya singkat saja nih, 15 menit ya. Setelah itu udah masuk bahasa Arab. Kita masuk di halaman 16. Awwalu ma nazzala fil qital wal khamri wal at'imah. Man qari? Fadhal. Sebelum ada Belum ada. Remote-nya mah? Remote. Oh, udah. Aula. Siapa yang baca? Saya. Fadhal. Halaman 16 nih. Awalu ma nazala fil kitali wal khamri wal at'imati. Ya. Awalan nazalat fil kitali ayatun adidatun walakin hadhil ayatul lati nazalat fi sa'nil kitali kulluha madaniyatu li'annal muslimina fi makkata kanu fi halati dha'fi fakana jihaduhum lil a'da'i bil lisani la bis sinani walam yusmah lahum kitalil a'da'i biqitalil a'da'i illa ba'dal hijrati ba'da an taqawwal muslimina wa kasuru wa asbaha lahum daulatun fil madinatil munawwarati fanazala inda dalikal idnu bil kitali wa awwalu ayatin nazalat fil kitali hiya qaulullahi tabaraka wa ta'ala fi suratil hajj suratil hajj udina lil ladzina yuqataluna bi annahum dulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadirul ladzina Itu disukunkan. laqadir alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqi illa an yaqulu rabbuna Allahu walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa biya'un wa salawatun wa masajidu yudkaru fiha ismullahi katsiran wa la yansurannallaha may yansuruhu innallaha laqawiyyun aziz fa anta tarafi hadan nasil karimi mayu waddihu
ma yuwaddihul hikmata min masyru'iyatil idni bil kitali falam yakunil kitalu illa daf'an lid-dulmi wa daf'an lil udwani walam yusra illa difa'an anil madlumin wa rad'an lil mu'tadina kama huwa sorihun nasil karimi Nasil karim. nasil karim. Ya. Ini tentang ayat pertama yang turun dalam syariat qital. Qital itu apa? Kalau qital perang. Wal khamr. Syariat tentang larangan meminum khamr. Wal at'imah, dan makanan-makanan yang boleh dan yang tidak boleh. Ini parsial. Kalau yang kemarin secara general atau secara umum, ayat Al-Quran yang pertama turun surat Al-Alaq 1 sampai 5, dan yang terakhir turun surat apa? An-Nas. Surat Al-Baqarah ayat 281. Ya. Gimana bunyinya? Ayat terakhir turun. Jangan lupa sebelum ayat terpanjang, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Nah, sekarang dia parsial sesuai dengan tema atau topik pembahasan. Pertama, ayat yang turun di tentang peperangan. Awalan nazalat fil qital ayatun adidah. Ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang peperangan, seperti surat terkhusus surat Al-Anfal sama surat At-Taubah. Itu menjelaskan tentang perang pertama, yang perang Badar gitu ya. Dan juga ada beberapa perang yang lain. Ada perang Hunain, ada perang Uhud gitu ya. Kemudian di surat Al-Fatah ada surat itu tentang pembebasan kota Mekah gitu ya. Itu ada, jadi ada beberapa surat dan ayat yang menjelaskan tentang perang. Walakin hadhil ayat allati nazalat fi sya'nil qital, akan tetapi ayat-ayat yang turun berkenaan tentang peperangan kulluha madaniyah, semuanya turun Setelah hijrah. semuanya ayat-ayat atau surat-surat madaniyah. Surat madaniyah apa maksudnya? Surat yang turun setelah Nabi hijrah. Jadi meskipun Nabi di Mekah, tapi setelah hijrah itu disebut dengan ayat madaniyah. Karena Nabi setelah ke Madinah kan sempat ke Mekah lagi ketika pemisahan kota Mekah. Nah, ketika pemisahan kota Mekah itu beliau di Mekah, tapi turun ayat disebutnya madaniyah. Ya, jadi hitungannya berdasarkan waktu. Makiyah dan madaniyah itu berdasarkan waktu sebelum dan setelah hijrah. Kalau sebelum hijrah ayat-ayat makiyah, kalau setelah hijrah ayat-ayat madaniyah. Li'anna muslimina fi Makkah, karena kaum muslimin ketika di Mekah kanu fi halati dhifin. Ketika masih di Mekah, kaum muslimin itu kondisinya masih lemah. Kemudian jumlahnya masih sedikit. Fakana jihadum lil a'da bil lisan. Maka jihad mereka terhadap musuh-musuh Islam itu dengan lisan, dengan dakwah, dengan melawan narasi-narasi buruk yang mencela atau merendahkan Rasulullah. La bisinan, bukan dengan senjata. Walam yusmah lahum biqitalil a'da, dan tidak diperkenankan untuk memerangi mereka dengan mengangkat senjata. Illa ba'dal hijrah, kecuali setelah hijrah. Ba'da an taqawwal muslimin wa kathuru, setelah kaum muslimin kuat gitu ya, persediaan persenjataan, kemudian jumlah kaum muslimin juga sudah banyak. Wa asbaha lahum daulatun fil Madinah Munawwarah, dan juga menjadi sebuah negara. Jadi sudah menjadi sebuah negara dalam ketika Nabi hijrah Madinah. Fanazala inda dzalikal idzn bil qital. Maka turun ketika itu izin untuk berperang, mengangkat senjata melawan musuh. Wa awwalu ayatin nazalat fil qital, ayat pertama yang turun tentang perang itu adalah surat Al-Hajj ayat 40
ayat 39. 39 40. Dan diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena mereka telah dizolimi. Jadi ayat ini dibolehkan perang karena diserang musuh. Bukan kita menyerang duluan, tapi karena diserang. Artinya pembelaan diri. Ini ya, pembelaan diri. Alladzina ukhriju min diyarihim, yang mana mereka itu dizolimi karena mereka diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar. Gitu ya. Illa ayyaqulu rabbunallah, melainkan hanya karena mereka mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Ini sebagaimana yang terjadi di orang-orang Suriah dulu ya. Jadi karena mereka mengatakan, mereka disuruh bilang la ilaha illa bashar, tidak ada Tuhan selain bashar. Tapi mereka tetap mengatakan la ilaha illallah. Sehingga mereka dibunuh, diusir, dipenjara, gitu ya, disiksa hanya karena mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Walaula daf'ullahin nas ba'dhum bi ba'dil lahuddimat sawami'. Sekiranya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya telah diruntuhkan biara-biara, gereja-gereja, tempat-tempat ibadah dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Jadi kalau seandainya tidak ada syariat qital itu, makanya udah kita diserang, udah menyerah aja. Gitu ya, tidak ada perlawanan. Maka ini sebenarnya sudah jadi naluri manusia sendiri, ketika ada yang menyerang itu mereka bertahan. Gitu ya. Meski ada pertahanan. Nah, maka sekalian disyariatkan sehingga pertahanan itu masuk bagian dari syariat. Jadi kita berpahala ketika melakukan perlawanan atau memiliki pertahanan diri. Seperti itu ya. Yudhkaru fiha ismullah wa la yansurannallahu may yansuru innallaha qawiyyun aziz. Dan sungguh Allah akan menolong orang-orang yang menolong agamanya, dan sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Kuat. Fa anta tara fi hadzal nasi al-karim. Kamu melihat nas yang mulia ini atau ayat yang mulia ini, ma yuwaddihul hikmah min masyru'iyyatil idnin fil qital, yang menjelaskan tentang hikmah pelajaran daripada disyariatkannya diperbolehkan untuk berperang. Falam yakunil qital illa daf'an lidh-dhulmi. Maka peperangan itu tidak disyariat kecuali untuk menolak kezaliman. Itu seperti jadi di Palestina hari ini, untuk menolak kezaliman. Wa daf'an lil adwan, dan juga menolak agresi militer. Jadi peperangan tidak hanya menimpa yang berperang saja, tapi warga sipil, anak-anak, gitu ya, orang-orang perempuan, orang-orang yang sudah tua, itu terkena dampaknya. Walam yashra' illa difa'an anil matlumin, dan tidak disyariatkan kecuali untuk menolong orang-orang yang dizalimi. Gitu ya. Kaum muslimin ketika di Mekah itu terzalimi, tapi itu belum punya kekuatan, tidak diperbolehkan berperang, karena kalau berperang bisa habis mereka, bisa dibunuh semuanya. Gitu ya. Nah, makanya ketika di Madinah sudah kuat, sudah bisa dianggap cukup mampu untuk berperang, maka diperbolehkan. Warada'an lil mu'tadin, dan menolak atau membela diri dari orang-orang yang zalim, mu'tadin, orang-orang yang melampaui batas. Kama huwa sharihun nasil karim, sebagaimana yang dijelaskan di ayat-ayat Al-Qur'an yang mulia. Ini adalah salah satu syariat awal perang, mana mereka menuduh Islam itu disebarkan melalui perang, padahal tidak. Ya, Islam itu disebarkan dengan Al-Quran itu sendiri. Gitu ya. Al-Quran itu tersebar karena memang Al-Qurannya, bukan karena perangnya. Ya. Makanya peperangan dalam Islam itu tidak disebut dengan qital, sebenarnya disebut dengan futuhat, pembebasan. Jadi kaum perluasan agama, perluasan Islam itu ke setiap daerah itu melalui dengan syariatnya yang mulia, menyuruh kepada kebaikan, ya, beramar ma'ruf nahi mungkar, seperti itu ya. Sebagaimana salah satu contohnya yang masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan, kemudian pernikahan, kemudian terjadi penyebaran Islam sedikit demi sedikit, sehingga Islam itu masuk sampai ke pelosok-pelosok negeri di Indonesia, gitu ya. Luar biasanya jasa para ulama terdahulu, jasa orang-orang yang kemudian menyebarkan Islam di Indonesia.
Mungkin sampai sini dulu. Ini setelah ini masuk bahasa Arab, ya kan? Ada yang tanyakan? Nanti bisa dibaca-baca lagi untuk supaya kita lebih tahu isi Al-Quran, tahu tentang syariat-syariat yang ada dalam Al-Quran, sehingga tidak sekedar membaca saja, ya, atau menghafalkan saja. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Kemudian minggu depan ini ya, kita Tasmi, Zaid, siap, Rizky, kapan Rizky? Nanti pas masuk aja lah. Hah? Pas masuk. Pas masuk ya? Insyaallah. Minggu pertama pas masuk, siapkan juz 30. Nanti bulan 2 itu masih bisa 1 orang lagi. Bulan 2 di awal itu kan masih, kalau memang belum libur, sebelum Ramadan sih 1 sekali lagi. Ya, sekian dulu, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.